People, balik lagi sama aku Inge di sini dan hari ini tamu aku spesial banget, Ibu Martella Rivera Roidatua. Namanya keren sekali, by the way. Thank you. Beliau dari Konekin. Konekin apa sih? Konekin itu Koneksi Indonesia Inklusif. Nah, ini adalah sebuah platform yang fokusnya adalah pendidikan dan pemberdayaan disabilitas fisik yang udah ada sejak 2018. Jadi langsung aja ya kita dengar cerita dari Ibu Martella. Tapi seperti biasa kita tanya dulu apa sih harapannya beliau. Selamat datang. Aku panggilnya Kak Martella. Kak Tella aja. Kak Tella. Iya. Oke. Kak Tella, biasanya semua tamu-tamu kita dikasih kertas dulu untuk menuliskan harapannya. Dan nanti baru kita bahas at the end of the podcast. Oke. Nah, ini aku kasih dulu kertasnya. Yes. Silakan diisi. Oke. Wah, perdana nih podcast kayak gini. Santai Tapi ya? seru, ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Kak Tella. Oke, Kak Tella mungkin bisa dikasih tahu dulu atau diceritakan nih ke Hope People inspirasi awal dari Konekin. Oke, hai Hope People. Kenalin, nama aku Tella. Aku adalah founder dan CEO dari Koneksi Indonesia Inklusif atau biasa orang kenal dengan Konekin. Jadi ceritanya dulu di 2013 aku tuh mengajar di pedalaman Maluku. Mungkin Hope People di sini nggak pernah dengar, namanya desanya adalah Adodomolu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sampai sekarang masih jadi daerah tertinggal. Tapi waktu 2013 dulu belum ada sinyal dan listrik, sekarang udah ada internet. Oke. Jadi sudah ada kemajuan. 2013 aku setahun mengajar di sana dengan program Indonesia Mengajar, dan di sana aku bertemu dengan 3 anak berkebutuhan khusus, satu cerebral palsy, satu disleksia, dan satu lagi short term memory loss gitu. Nah, 3 anak ini hidup di desa yang tanpa listrik dan tanpa sinyal, tenaga medisnya juga terbatas, tidak selalu ada di puskesmas, jadi memang tidak ada terapi sama sekali untuk si 3 anak berkebutuhan khusus ini. Tapi sebagai guru di sana aku mengajari mereka ya dengan keterbatasan fasilitas dan juga nggak segampang kayak kita di kota, apa-apa tinggal googling, di sana nggak ada internet gitu. Jadi memang di awal observasi dulu sampai akhirnya aku ketemu term 3 tadi itu adalah setelah 2 bulan terkoneksi dengan mereka, ngajar mereka di kelas, ada kesempatan untuk ke ibu kota kabupaten, baru cek di internet hasil observasinya, misalnya menulis kebalik-balik, oh ternyata anakku disleksia gitu. Nah, jadi 3 anak itu yang aku sebut sampai sekarang adalah eye opener untuk aku bilangnya selalu calling, panggilan bergerak di isu disabilitas. Oke, baiklah. Dan tujuan utama dari Konekin nih apa? Tujuan utamanya sebenarnya untuk membuat Indonesia lebih inklusif, terutama di akses pendidikan dan ketenaga kerjaan. Makanya program kita sebenarnya edukasi dan juga pemberdayaan disabilitas. Boleh diceritakan juga perjalanan dari Konekin sejak awal yang berdiri tahun 2018 ya. sampai sekarang ini nih kayak gimana? Iya, jadi awalnya 2018 sampai 2020 sebelum pandemi itu memang kita fokusnya adalah untuk spreading awareness, jadi menyebarluaskan isu disabilitas dengan pendekatan yang agak nyeleneh karena kita tuh biasanya bikin event tuh di tempat-tempat publik yang lagi hype. Contohnya kayak di Jakarta tuh dulu awal-awal ada M Block Space, orang kesana buat foto-foto gitu ya, buat kegiatan anak muda. Tapi kita pakai space di sana, kita bawa narasumber disabilitas sehingga orang yang tadinya hanya untuk makan dan gaul di sana penasaran, ini ada acara apa? Kok ada teman yang pakai kursi roda? Kok ada yang orang yang tidak bisa melihat, disabilitas netra gitu? Duduk di situ karena itu free sitting gitu ya, dan akhirnya jadi lebih banyak orang yang tahu soal isu disabilitas gitu. Itu selama 2018 sampai 2020. Cuman setelah adanya pandemi,
banyak sekali teman-teman disabilitas tuh yang kehilangan pekerjaan. Makanya kita di 2020 sampai sekarang fokus banget untuk membantu teman-teman disabilitas bisa masuk ke dunia kerja gitu, karena kita merasakan sekali pada saat pandemi banyak yang di PHK atau kehilangan sumber pendapatan dan akhirnya tidak bisa hidup secara layak gitu. Jadi di situ sebenarnya titik baliknya Konekin lebih memfokuskan diri ke tenaga kerjaan. Pendidikannya pun sebenarnya pendidikan untuk membantu mereka masuk ke dunia kerja gitu. Jadi pelatihannya sifatnya soft skill. Oke. Jadi Konekin bisa dibilang saat ini lebih untuk yang difabelnya secara fisik. Fisik mental. dan sensorik, mental juga ada. Yang belum kita sentuh memang intelektual, karena kalau mau masuk ke dunia kerja formal memang kan mereka masih mementingkan yang namanya ijazah atau kayak secara intelektual juga mampu mengikuti prosedur kerja gitu. Jadi memang baru 3 ragam disabilitas dan hopefully di 2025 kita sentuh yang intelektual juga. Oke, jadi udah ada rencananya ke sana. Oke, boleh juga nih diceritakan program unggulannya Konekin. Yang pertama tuh program namanya Bersiap. Kita kasih nama Bersiap tuh sesuai dengan fundamentalnya adalah mempersiapkan tenaga kerja disabilitas yang berkualitas. Jadi Konekin tuh pengen mengubah stigma bahwa oke, di Indonesia memang kita punya aturan kuota pekerja 1%. Tapi bukan berarti perusahaan merekrut disabilitas karena mau comply sama kuota dan kasihan aja. Kita pengen mengubah stigma tersebut menjadi memang direkrut berdasarkan kualitasnya. Makanya di program Bersiap itu selama 3 bulan mereka dilatih dengan soft skill dan capacity yang memang dibutuhkan oleh pasar kerja. Contohnya bahasa Inggris, kemudian ada juga leadership, public speaking, kemudian ada juga digital savvy skill karena sekarang serba digital gitu. Dan selain daripada diberikan pelatihan lewat workshop, mereka tuh juga akan dimentori langsung oleh perusahaannya. Jadi profesional di industrinya dan levelnya tuh manajer ke atas. Bahkan ada yang director juga. Tujuannya adalah supaya yang terbentuk dari Bersiap ini alumninya selain daripada hard skill tentunya ada soft skill dan juga ada sebenarnya praktik dunia kerja yang mereka tahu gitu. Dan program ini dirancang online sesungguhnya supaya dari seluruh Indonesia tuh bisa ikutan dan juga sebenarnya jadi minim cost karena mereka cuma butuh paket data aja untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Tapi pelatihan ini memang kita kurasi. Jadi misalnya kayak satu batch itu ada 30, biasanya pendaftarnya hampir 200. Tapi kita seleksi 30 dan kita juga selain mengubah stigma di perusahaan, kita pengen mengubah stigma dari teman-teman disabilitas sendiri bahwa ketika ingin bekerja, maka kedepankanlah kompetensi atau kualitas, bukan disabilitasnya kalian. Dan kita melatih mereka untuk bisa kompetitif sejak dini karena untuk masuk program ini pun kita pakai seleksi gitu. Oke, awesome. Jadi dari awalnya pun mereka udah harus compete ya? Iya. Itu yang akan nge-trigger mereka untuk menunjukkan sih, bagus banget. Hingga saat ini Konekin sudah kolaborasi dengan siapa aja nih? Kalau untuk Bersiap kita udah ada 3 batch. Yang pertama dengan Unilever Indonesia, batch kedua dengan Bank DBS Indonesia, dan yang ketiga dengan Godrej Indonesia gitu. Dan tahun depan kembali lagi dengan DBS lagi karena mereka happy dengan programnya dan mau repeat lagi gitu. Oke, dan menurut kamu seberapa penting sih program kemitraan dalam menjalankan visi misinya Penting Konekin? sekali karena gini, kalau kita bicara soal ketenaga kerjaan tuh kita bicara both supply dan demand. Kalau kita ngelatih disabilitasnya aja tanpa kita mempersiapkan company-nya, nggak mungkin terserap. Yang terjadi adalah pengangguran terdidik. Udah dilatih dan udah sampai universitas, kemudian dilatih lagi oleh misalnya lembaga sejenis Konekin, tapi nggak bisa masuk ke dunia kerja karena sebenarnya tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan perusahaan. Makanya sebenarnya kita intervensinya kedua-duanya. Dan di program Bersiap ini uniknya, jadi partner atau perusahaan itu akan membayarkan investment fee untuk si pelatihan Bersiap ini, di mana semua alumninya itu jadi talent poolingnya mereka gitu. Karena yang kita lihat adalah kalau mereka open recruitment seperti biasa, mereka buka secara publik, mereka nggak pernah bisa dapat talent yang sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau di Konekin kita mikirnya, if we cannot find the talent, let's shape the talent gitu. Kalian maunya apa? Kita bikinin modulnya, kita latih 3 bulan, sabar dulu, baru rekrut. In the meantime,
pada saat ada program bersiap, karena mentornya langsung dari perusahaan itu, jadi secara nggak langsung juga perusahaannya jadi berlatih gimana caranya interaksi dengan disabilitas gitu ya. Gimana kalau saya nanti memang punya karyawan disabilitas, oke gini ya caranya delivering informationnya, ngasih arahannya gitu. Jadi dua-duanya ikut pelatihan sebenarnya di bersiap gitu. Oke. Jadi kalau bisa dibilang untuk difabel yang secara fisik agak lebih mudah untuk bisa diterima di perusahaan dibanding mungkin yang intelektual ya. Iya, jadi memang bersiap itu untuk yang high function. Jadi yang sudah mandiri, tidak pakai pendamping, terus kemudian memang secara disabilitas baru tap in di fisik, sensorik, dan mental gitu. Itu pun yang level of severity-nya masih menengah ke bawah gitu ya, masih mild, moderate, nggak sampai severe gitu. Karena di Konekin kami percaya sebenarnya tidak semua teman-teman disabilitas harus masuk kerja kantoran gitu, dan kami selalu percaya juga yang gerak di Indonesia tuh bukan hanya Konekin ya, termasuk mungkin House of Hope gitu ya. Ada lagi teman-teman yang lain kayak tadi Bumi Disabilitas, terus kemudian Our Dreams. Banyak banget sebenarnya aktor-aktor yang membantu teman-teman disabilitas. Cuman we are doing our best karena memang kita expertise-nya adalah untuk terhubung dengan perusahaan dan we know what their expectation gitu ya. Jadi kita bentuk yang sebenarnya ada dulu nih gitu. Meskipun sebenarnya proporsinya justru lebih rendah karena kayak Konekin tuh secara kasat mata hanya membantu 2,8% penyandang disabilitas yang bisa sampai ke perguruan tinggi gitu. Karena balik lagi di Indonesia masih ada syarat kan kalau D3 atau S1 untuk bisa masuk ke dunia kerja formal gitu. Jadi memang kita belum tap in ke yang SLB atau yang SMA gitu. Tapi di satu sisi kami percaya bahwa banyak partner-partner Konekin lain gitu ya yang sejenis Konekin yang ngebantuin dari sudut sebelah SLB itu gitu. Oke. Dan so far apa yang menjadi challenge terberat atau teruniknya Konekin? Convincing the company, it's really hard though. Karena banyak yang merasa bahwa kita mau rekrutnya disabilitas fisik, tapi kalau boleh yang pakai tongkat aja, jangan pakai kursi roda. Tapi kalau bisa tuh yang kaki ke bawah aja, jangan yang tangan karena itu kelihatan. Jadi banyak banget layer-layer kekhawatiran yang kami tuh harus bisa meyakinkan mereka bahwa itu cuma asumsi kalian, nggak sesusah itu kok ngerekrut disabilitas gitu. Even pernah ada satu perusahaan besar di Indonesia yang meragukan kayaknya program bersiapnya jangan include teman-teman disabilitas netra deh. Karena di kantor kami belum siap juga nerima, soalnya nggak ada braille. Padahal kayak siapa juga yang selalu menggunakan braille dalam keseharian gitu. Ada screen reader. Kita sekarang di era teknologi yang sebenarnya banyak teknologi juga gratis, you don't have to pay gitu ya, tapi bisa dipergunakan untuk bekerja gitu dan membantu teman-teman disabilitas dalam keseharian. Jadi convincing the company itu kayaknya struggling yang paling besar gitu di kami gitu, tapi bersyukurnya sih karena memang sudah partnering dengan berbagai organisasi yang besar gitu ya, jadi ada portofolio dan rekam jejak yang kami bisa bawa ke company lain. Kalau yang ini aja nih yang gede-gede nih udah mau loh dan bisa gitu, kalian juga pasti bisa lah gitu. Oke, awesome. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini kan terdapat kelompok inclusivity yang terdiri dari 5 mahasiswa berhasil meraih penghargaan The Most Inspiring Movement atas proyek sosialnya bersama Konekin. Boleh diceritakan nih proyek apa dan bagaimana proses persiapannya dari awal sampai akhir? Iya, jadi itu program kerjasama dengan Nutrifood. Nutrifood tuh punya program tahunan namanya Nutrifood Leadership Awards, di mana mereka tuh akan milih 5 mentor karena ada 5 kelompok gitu ya. Jadi seluruh proses seleksinya tuh dari pihak Nutrifood, kemudian Nutrifood ngajakin Konekin buat kolaborasi sebagai mentor. Jadi waktu itu aku yang jadi mentornya, dan pada saat dikasih tahu jadi mentor dan kami bersedia, ya udah mulai ngeliat nih apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Beberapa mentor lainnya tuh ada di bidang kesehatan, ada yang di bidang misalnya macam-macam lah pendidikan gitu ya. Nah, Konekin tuh dapat di bagian inklusivitas gitu. Nah, karena tadi nyambung Kak Inge nanya soal kayak kita tuh sekarang bergeraknya di mana, yang kita sadari Konekin belum menyentuh SLB nih.
Terus ada 5 mahasiswa yang dititipin ke kita untuk kita mentorin. Kenapa nggak mereka bikin program supaya Konekin juga bisa nyentuh SLB-nya? Jadi waktu itu kita bikin programnya sederhana banget, namanya Konekin X NLA Goes to School, di mana ada 2 SLB, yaitu SLB Santirama dan SLBA Pembina. Jadi satu tunarungu, satu lagi untuk disabilitas netra. Kita bikinin modul how to go to university. Jadi kayak gimana sih step by stepnya kalau dari SMA mau ke universitas. Di modul itu sangat-sangat konkret menjelaskan kampus mana yang sudah punya unit layanan disabilitas, mana yang memberikan beasiswa. Kalau kalian mau lulus untuk seleksi SNMPTN atau apapun namanya sekarang, belajarnya gimana sih? Ada nggak ya pelatihan gratisnya untuk bisa latih-latih soal gitu ya sebelum akhirnya ikut seleksi nasional universitas gitu. Nah, semuanya itu dibuat dalam satu modul. Jadi pada saat kita ke sana, pertama kita bawa alumni sekolah SLB tersebut yang sudah sukses. Kita bawa waktu itu ada 2 orang. Satu udah jadi PNS di Pemda DKJ gitu ya, Jakarta. Satu lagi yang sudah jadi PNS di Kementerian Perhubungan gitu. Jadi kita bawa living example orang-orang yang mau berkuliah gitu ya, dan akhirnya bisa mencapai their dreams lah gitu ya untuk bisa bekerja. Tapi di satu sisi kita bekali mereka dengan modul itu, dan uniknya pada saat goes to school bukan hanya siswa dan gurunya yang ikutan workshop itu, kita ajakin orang tuanya. Karena ternyata bottleneck-nya Kak Inge kalau kita lihat teman-teman disabilitas mau kuliah, justru kadang-kadang orang tuanya yang mengira mereka tidak mampu. Jadi udahlah SMA aja gitu. Padahal sebenarnya mereka mau. Dan banyak yang sebenarnya kampus-kampus yang memberikan keringanan biaya itu. Kalaupun nggak harus 0 rupiah gitu, tapi kayak mungkin ada subsidi silang, ada kasih beasiswa gitu. Jadi sebenarnya aksesnya udah mulai terbuka mungkin, tapi orang tuanya nggak tahu. Nah, makanya pada saat workshop kita ajakin orang tuanya juga ikut. Dan ya puji Tuhannya dengan konsep yang seperti itu dan pesertanya juga cukup banyak yang hadir. Dan yang paling penting sih dari program itu sustain, karena modulnya sekarang siapapun yang minta kita kasih gitu. Jadi kita nggak pengen bikin program one at time terus selesai gitu ya, hanya celebration aja, tapi lebih kepada apa yang kita bisa pakai lebih berkelanjutan lah gitu. Dan sampai sekarang modul itu masih jadi favorit banget untuk teman-teman di SMA LB manapun yang butuh gitu ya untuk tahu informasi seputar perkuliahan gitu. Nah, puji Tuhannya dengan konsep dan juga dengan acara yang ramai di 2 SLB itu, akhirnya si 5 anak ini tuh dapat penghargaan most inspiring gitu. Keren, bagus. Apa sih yang udah dilakukan Konekin untuk mematahkan stigma di masyarakat bahwa difabel tuh nggak bisa, difabel nggak mampu ngikutin keep up with the perusahaan gitu? Mungkin itu datangnya bukan usaha dari Konekin. Jadi kita tuh selalu senang ketika cerita baik atau praktik baik tersebut itu munculnya justru dari kliennya kita, perusahaan. Jadi kayak misalnya waktu DBS mengumumkan di LinkedIn kalau ini kita udah graduation bersiap dan ada 3 yang terpilih yang terbaik gitu. 3-tiganya tuh dapat laptop gitu ya, sehingga orang tuh jadi kayak ngerasa bahwa wow, mereka bisa lolos program 3 bulan, diganjar dengan hadiah gitu, dan hadiah tersebut bermanfaat untuk mereka bisa kerja gitu. Di Godrej juga kayak gitu, karena gue tahu bahwa DBS kasih apa untuk graduation, oh kita juga mau deh kasih sesuatu untuk bisa membantu alumni bersiap ini supaya bisa masuk kerja. Jadi sebenarnya cerita-cerita baik itu kita pengennya tuh hadirnya dari teman-teman perusahaan dan juga dari teman-teman disabilitas sendiri gitu. Karena uniknya di Bersiap ini mereka tuh punya tugas setiap habis workshop mereka posting di LinkedIn. Which sekarang tuh perusahaan apapun kayak nyari tenaga kerja di LinkedIn kan gitu. Kita buat mereka sebenarnya terpapar, oh ternyata kalau kita mau profesional, kita tuh punya LinkedIn, terus kita sering posting, perusahaan bisa ngeliat dan akhirnya kita dapat tawaran kerja ya gitu. Dan salah satu kesuksesannya Konekin itu mungkin dari 100 alumni bersiap di 3 batch itu kurang lebih sudah 50%-nya terserap di dunia kerja gitu. Jadi 50 orang tuh sudah bekerja dari alumni bersiap ini. Oh, oke. Apakah ada kisah inspiratif dari individu disabilitas yang
berhasil bekerja setelah bergabung dengan Konekin, maupun bagi mitra yang bekerja sama dengan Konekin? Iya, ada sebenarnya banyak alumni bersiap tuh, ada yang kemarin sempat viral karena dia masuk di seleksi PNS yang di Polri, perempuan, sempat viral di berita, itu alumninya bersiap. Kemudian yang kedua ada juga yang lulus bersiap masuk ke perusahaan-perusahaan bonafit kayak Pertamina, kemudian Ernst & Young gitu. Dan itu semua diposting di LinkedIn-nya mereka gitu, dan mereka mention Konekin, mereka kasih tahu itu program bersiap gitu. Jadi kita nggak pengen narsis sendiri kayak kita kasih tahu gitu ya berapa banyak gitu, tapi biarkan mereka yang bersuara dan berbagi cerita baik itu sih gitu. Oke. Bagaimana cara Konekin membantu mengubah persepsinya masyarakat nih terhadap disabilitas? Yang pertama mungkin yang kita sering lakukan tiap tahun selalu ada itu namanya pesta inklusif Kak Inge. Jadi perayaan Hari Disabilitas setiap tahun di bulan Desember. Kemarin kita baru gelar di 6 Desember. Kita berpartner dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada beberapa sponsor besar lainnya juga gitu, dan menghadirkan juga special performance dari Yura Yunita. Kenapa aku bilang itu sebenarnya salah satu cara kita ketika kita membuka kesempatan kepada orang-orang untuk hadir di pesta inklusif, sebenarnya itu belakang layarnya adalah showcasing kita terhadap keberdayaan teman-teman disabilitas. Jadi performersnya itu dari disabilitas, booth UMKM disabilitas, kelas belajar dibuka untuk teman-teman disabilitas gitu. Nah, jadi pesta inklusif tiap tahun itu selalu jadi wadah pertemuan antara disabilitas dan non-disabilitas untuk lebih dekat, terhubung, terkoneksi, dan akhirnya bisa menjadi lebih inklusif. Tahun ini kita berhasil mengadakan pesta inklusif dengan total 1.080 peserta offline dan 2.000 online karena dibuat hybrid gitu. Nah, itu yang menurutku salah satu hal yang penting, karena ketika kita bicara soal isu disabilitas kadang-kadang orang udah takut duluan, takut salah, terus kok kayak serius banget ya gitu. Tapi ketika kita bilang pesta inklusif dan acaranya fun banget gitu ya, ada kelas belajarnya, ada diskusi publiknya gitu, terus ada penampilan seni disabilitas, ada artisnya gitu ya, maka orang datang sebenarnya untuk have fun, tapi tanpa sadar tuh kita menginjeksikan nilai-nilai inklusivitas, mengikis stigma-stigma yang membuat orang, wah hebat ya gitu, wah keren ya gitu. Karena sebagai contoh di pesta inklusif tuh ada penampilan tari saman tunanetra. Itu yang membuat orang sering tercengang gitu, kayak wah kok bisa ya gitu ya, ternyata kalau dilatih bisa ya gitu. Nah, itu sama satu lagi kalau untuk usia anak-anak, karena Konekin tuh juga punya buku cerita, kayaknya buku cerita anak disabilitas, ada 5 seri masing-masing beda ragam disabilitas. Jadi kita sudah 2 tahun terakhir kita bikin playdate inklusif untuk anak usia 3 sampai 7 tahun. Jadi nanti ada storytelling, habis itu nanti teman-teman anak-anak yang non disabilitas sama disabilitas disatuin buat main bareng. Kemarin kita kolaborasi sama Eureka. Oh, lucunya. That's something new. Kreatif banget itu ini. Keren. Menurut kamu bagaimana dengan adanya House of Hope ini? Kita kan baru 1 tahun lebih nih. Kita sebagai kayak jembatan lah untuk individu berkebutuhan khusus tapi yang lebih intelektual supaya mereka bisa terjun ke marketplace. Menurut kamu kira-kira nih apa yang harus kita persiapkan lebih supaya bisa benar-benar smooth transisinya anak-anak dan perusahaan tuh lebih mau kasih kesempatan? Ada tips-tipsnya kah? Oke, yang pertama sih sebenarnya aku senang banget karena hari ini aku nggak tahu akan kenalan sama Bu Lala dari Bumi Disabilitas, ada Pak Hendra dari Our Dreams. Jadi thank you so much buat Hopecase yang sudah mempertemukan, karena tahu mungkin secara organisasi tapi belum sempat ketemu. Karena biasanya karena base-nya Konekin di Jakarta, lebih seringnya sama Jakarta base gitu ya. Jadi tadi senang banget, dan menurutku kayak Hopecase ini tuh bisa jadi wadah informasi banget, karena di Konekin tuh kita selalu percaya bahwa orang-orang tuh harus well informed dulu baru willing to gitu. Jadi dengan hadirnya podcast ini gitu ya, bisa membawa isu-isu disabilitas tuh jauh lebih digestible, lebih mudah dicerna oleh siapapun Hope people yang nonton gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi aku sempat lihat pelatihannya gitu, ada pelatihan batik, ada ketik 10 jari, even aku nggak bisa ngetik 10 jari. Aku 11 jari biasanya. Terus ada juga tadi art therapy gitu ya, yang aku rasa bagus banget gitu. Sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Konekin, dan kita selalu percaya itulah gunanya kolaborasi dan partnership
gitu. Kalau ya Konekin nggak bisa selesaikan semua masalah disabilitas di Indonesia, pastinya butuh teman-teman yang lain yang juga punya ekspertisnya sendiri. Nah, mungkin yang perlu dibangun di tahun depan gitu ya, kayaknya linkage antara lulusannya atau misalnya produk-produknya dengan company. Misalnya kayak company dibanding beli merchandise di marketplace gitu ya, merchandise apalagi yang diimpor dari negara lain yang harganya murah gitu, yuk kita beli produk-produknya teman-teman ini yuk gitu. Yang paling penting mungkin nyiapin katalognya, nyiapin harga-harganya gitu ya, sehingga perusahaan jadi punya beberapa pilihan lah mana karya yang mereka mau pakai buat merchandise. Jadi perlu lebih banyak kayaknya untuk ngobrol ke berbagai company, kalaupun nggak bisa dari sisi mendorong mereka untuk merekrut sebagai pekerja, tapi menghargai karya-karya mereka dengan membeli itu sebagai merchandise-nya mereka gitu. Karena itu juga yang dilakukan Konekin di Pesta Inklusif kayaknya. Jadi semua merchandise, tote bag, ataupun apapun yang kita berikan ke para narasumber itu semuanya karyanya disabilitas gitu. Jadi ada lukisan kita kasih, itu lukisan karya disabilitas. Tote bag juga printingnya tuh hasil karya disabilitas. Sehingga kita tuh bilang ke company untuk peduli disabilitas bukan cuma theoretical, mereka lihat produknya bagus baru kita spill, ini karya disabilitas loh Pak, Bu, mau nggak kedepannya nanti kalau ada acara lagi perusahaannya pakai merchandise-nya karya mereka ya gitu. Itu yang pertama. Sama yang kedua mungkin lebih banyak berjejaring dengan pemerintah daerah kali ya, karena aku bisa bilang bahwa meskipun mungkin masih banyak kekurangan gitu ya di pemerintah daerah kita, tapi kayaknya itu penting sebab ya kayak dinas sosial baik itu Provinsi Jawa Barat maupun dinas sosial Kota Bandung, secara nggak langsung kan mereka yang sebenarnya regulator dan juga mereka yang bisa menghubungkan kita ke lebih banyak kesempatan gitu. Jadi dengan terhubung intens dengan mereka, hopefully sih sebenarnya apapun yang diciptakan dan dibuat oleh anak-anak yang dilatih di House of Hope ini semuanya bisa terserap. Karena aku percaya kebahagiaan mereka yang paling utama adalah melihat hasil karya mereka dipakai. Oh yes. Ya kan. Ini kayak contohnya ini kayak ini yang bikin teman-teman disabilitas. Gitu. Okay. Nah, ini dari salah satu teman disabilitas mental gitu ya yang bikin, karena dia memang suka banget buat crafting dan juga manik-manik gitu. Jadi waktu aku lihat, ya lucu, aku beli terus aku pakai ke beberapa kesempatan dan aku spill bahwa ini yang bikin teman-teman disabilitas gitu. Oke. Keren banget. Oke, ada pesan mungkin terutama untuk generasi muda Indonesia yang mungkin mau kontribusi dalam isu disabilitas dan inclusivity ini? Start small. Karena kadang-kadang kalau orang bicara kontribusi itu harus yang gede, harus bikin kayak House of Hope gitu misalnya, enggak juga. Jadi aku selalu bilang start small. Sesederhana misalnya gini ya, di Jakarta tuh kalau lagi jam-jamnya traffic ya, jam berangkat kerja tuh, pokoknya motor tuh ngelewatin aja trotoar, ngelewatin tuh jalur kuning gitu. Nah, sesederhana orang yang kayak membagikan postingan, tolong dong kalau macet-macetan jangan dilewatin jalur kuning ini, tuh sebenarnya bukan cuma dekorasi trotoar loh, tapi ini adalah jalurnya untuk teman-teman disabilitas netra. Kalau ini rusak, mereka nggak bisa beraktivitas di luar sebagaimana mestinya. Itu sebenarnya simple banget, kita semuanya punya media sosial apapun itu ya gitu, itu bisa jadi kanal kita untuk menginformasikan at least ke followers kita, at least ke keluarga kita gitu. Jadi start small. Terus kemudian yang kedua, kalau mau bergerak di isunya, lebih banyak dulu main-main sama komunitas disabilitas, kenalan, jangan takut salah. Karena pasti di awal-awal orang salah kok, salah nyebut, salah cara berinteraksi gitu ya. Tapi it's a journey of learning lah menurutku gitu ya. Karena ya semuanya juga bisa dipelajari dan semakin kenal kita ya semakin terbiasa dengan teman-teman disabilitas gitu. Dan yang ketiga yang paling penting, kalau ada Hope People di sini adalah HR perusahaan, just open the access. Coba buka deh aksesnya gitu ya untuk teman-teman disabilitas. Endorse ke bosnya, Pak boleh nggak kita buka yuk rekrutmennya untuk teman-teman disabilitas. Ada loh nih 1%, tapi 1% itu sebenarnya cuman regulasi gitu. Yang paling penting adalah komitmen dan mindset pada saat membuka rekrutmen tersebut adalah kesetaraan akses bagi siapapun yang ingin bekerja, termasuk teman-teman disabilitas. Sesederhana dengan membuka akses itu sebenarnya teman-teman tuh berkontribusi untuk menimbulkan harapan kepada teman-teman disabilitas bahwa masih banyak loh perusahaan yang mau menerima mereka. Oke. Thank you so much untuk
tips-tipsnya untuk PR buat kita juga. Oke, dan sekarang sudah waktunya aku membacakan apa yang menjadi harapan kamu tadi. Let's go. Oke, I hope kita jadi tahu, mau, dan mampu bergerak untuk kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas untuk Indonesia inklusif. Konekin. Oke. Kalau misalnya ini Hope People mau lebih banyak informasi tentang Konekin, bisa didapatkan di IG, Instagram @konekindonesia atau buka website kita www.konekin.co.id. Konekin sendiri ini menerima volunteer butuh. Iya, beberapa kali kalau project gitu ya, kita pasti rekrut volunteer karena timnya juga kecil kayaknya. Oke. Timnya kecil, ya, small teams but big impact hopefully. Oh yes, definitely. So you guys check it out, di follow, dan kalau kamu memang pingin coba aja. Jadi volunteer dulu, spend time sama teman-teman yang udah di bidang ini duluan. Kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak akan tahu kan. So thank you so much untuk join sama kita. I'll see you next time di episode berikutnya. Thank you. Thank you, Kak Inge.